Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadana syahran mubaraka wa farada alaina syiyama li ajali taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Akran Bakir kembali bertausiah balughu'ani walau ayah, menyampaikan satu ayat dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Ada sebuah kisah, ada seorang pemuda sedang duduk di depan Ka'bah, mulutnya komat kamit, sedang membaca sepotong doa. Doanya diulang-ulang tanpa dibumbui dengan doa-doa yang lain. Orang-orang di sekitarnya merasa heran, mengapa pemuda itu mengharapkan berdoa untuk dimasukkan pada golongan yang sedikit. Memang doanya Allahumma ja'alni minal qalil, artinya ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Itulah harapan pemuda itu. Ia punya harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan pada golongan orang-orang sedikit. Selalu diulang-ulang doanya tanpa dibumbui dengan doa-doa yang lain. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, tanpa ada tambahan-tambahan doa yang lain. Kemudian ketika itu kebetulan ada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang bertawaf. Beliau pun mendengar apa yang disampaikan oleh pemuda itu. Lalu beliau penasaran, mendekati pemuda itu dan berkata, "Wahai anak muda, apa maksudmu? Engkau mengharapkan untuk dimasukkan pada golongan orang-orang yang sedikit?" Maka pemuda itu tersenyum dan menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kerap kali atau sering kali aku mendengar dari ceramah, tausiah, kultum, apa yang engkau sampaikan, bahwasanya ada sepotong ayat yang berbunyi wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur." Itulah yang memotivasiku. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan pada golongan orang-orang yang sedikit, karena golongan orang-orang sedikit adalah golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Golongan orang-orang sedikit adalah golongan orang-orang yang penuh istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, jikalau kita cermati kisah ini, bahwasanya bahwasanya bersyukur itu bukan hanya sekadar ucapan. Bersyukur itu bukan hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur adalah bagaimana untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk amal soleh atau ibadah. Dalam sebuah perjalanan sejarah tentang para nabi mensyukuri apa yang ia dapatkan, kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ia memerintahkan kepada salah satu pembesarnya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, maka ada ahli agama mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Maka ketika itu, ketika singgasana sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani a'askuru am akfur." Ini adalah karunia Tuhanku
apakah aku bersyukur atau kufur? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur maka untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, Allah itu maha kaya dan maha mulia. Kemudian pula Nabiullah Muhammad SAW sempat ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha karena melihat kedua kakinya bengkak karena lamanya melaksanakan ibadah sholat malam. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau perbuat? Padahal engkau dosa-dosamu di masa lalu dan di masa akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa jawaban Rasulullah? Bahwasanya afala akunu abadan syakura, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Oleh sebab itu, bersyukur ini adalah bagaimana untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amal soleh atau amal ibadah. Bersyukur ada 3 hal, ada 3 aspek, yaitu hati, syukur hati, syukur lisan, dan syukur amal perbuatan. Syukur hati bahwa ada keyakinan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai karunia untuk kehidupan manusia, dan orang bersyukur ia meyakini dan kemudian mengucapkan dengan lisan alhamdulillah, atau berzikir, atau mengucapkan kebenaran, atau membaca Al-Quran, itu bagian daripada syukur. Maka ungkapan rasa syukur yaitu diimplementasikan di dalam kehidupan. Jadi 3 aspek syukur: hati, lisan, dan perbuatan atau amal badan sebagai implementasi amal soleh dan amal ibadah. Para pemirsa yang berbahagia, saat ini kita telah berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan barokah. Banyak sekali keberkahan-keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Maka disinilah sebagai orang beriman, bagaimana untuk mengekspresikan ungkapan rasa syukurnya kepada Allah dengan cara beribadah. Pada siang hari berpuasa, menahan makan dan minum, dan pada malam hari yaitu melaksanakan ibadah sholat tarawih, berzikir, dan membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat lail pada sepertiga malam. Dengan demikian, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 3 aspek tadi, yaitu hati meyakini akan adanya semua anugerah-anugerah Allah diberikan kepada kita itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan terima kasih, dan kemudian amal, yaitu kita beramal, kita melaksanakan amal soleh di dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah apa yang kami sampaikan, saya singkat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalam.